mantap. Aduh, bos. Mau kemana, Net? Sebentar. Gue pengen kencing nih. Jangan kencing di sana. Sana angker. Udah tebel pakai tangan. Sebentar aja. Net. Ke sana, Net. Nekat. Tapi lihat, Net. Jangan ke arah rawa. Pamali. Iya, Net. Di sana ada buaya putihnya. Buaya putih? Emangnya buaya pakai bedak putih? Ada-ada aja lo. Jangan takut-takutin deh. Kagak ngaruh bagi gua. Dasar. Mana, Min? Yaudah. Tunggu sana aja. Min, Net mana? Katanya mau kencing kok lama? Tahan kencing apa kencing sih? Aduh. Boleh tinggalin aja yuk. Wah, jangan. Selamat. CS, nggak boleh. Tapi ini mah namanya ngerjain atuh. Ada arahnya kemana? Tadi perasaan kesana. Bener. Iya bener. Net! Junet! Buaya! Tolong! Buaya putih! Tolong! Si Junet! Tolong! Buaya putih! Junet! Net! Gimana kamu, Net? Net! Net! Junet! Ini kan sepatunya si Junet! 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 Wah! Buaya putih! Ya ampun, babot. Hampir kok jantungan. Kenapa lu emangnya? Mau ke balai desa, Bang Junet mati dimakan buaya. Udah. Makan buaya? Wah, mesti laporin Bang Murad nih. Hani, laporin Hani bener nih. Bener. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, yang betul. Udah bener, wah. Kuat. Iya, kuat, wah. Kuat, wah. Wah. Sakit, wah. Itu. Ya, wah. Yang bener tendangannya. Tapi bener, wah. Tangan di sini, kapan? Bener, ya. Bagus, Barka. Bagus gitu. Makasih, Wak. Poleman! Wah, tolong, Wak! Aduh, Wak, gawat nih, Wak, gawat! Ini Hani, ada apa? Gini, Hani, si Bang Junet dimakan buaya siluman. Iya, beneran nih? iya bener. Yaudah,
bahaya tuh kena. Tenang, bapak-bapak, ibu-ibu tenang dulu. Tenang. Sebelum saya laporkan masalah ini ke polisi di kantor kecamatan, sebaiknya kita tanyakan dulu kepada tetua kampung kita ini. Waleman, silakan Waleman. Iya, Pak. Tenang. Diam. Kamu diam dulu. Dengar saya. Baiklah, kalau kalian sudah tenang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut orang tua-tua kita zaman dulu, memang ada buaya putih. Tenang, biar Wak teruskan dulu ceritanya. Tenang. Makanya banyak orang bersamadi di tempuran Rawasana. Karena mereka beranggapan bahwa di sana itu rumahnya buaya putih. Jadi di sini, Pak. Ya, Pak. Tempuran rawa tuh di mana, Wak? Di ujung jalan Rawa. Wak, maksudnya di dekat pabrik garmen yang baru dibangun oleh Bos Inung itu. Oh, Iya. di situ tepatnya ya? Iya di situ, Pak Lurah. Di belakang pabrik itu, di situ tempat kami diserang sama buaya putih itu, Wak. Iya, Pak Lurah. Sabar, Bapak-bapak, ibu-ibu. Kami tidak bisa menyelamatkan si Junet, Wak. Tenang. Kalian tenang dulu biar dilanjutkan oleh Wak Leman ini, tenang. Kalau kalian nggak mendengarkan saya pergi. Saya pergi. Ya, tenang, Pak. Udah dulu, Mbak. Dengar. Wak, saya sudah lama kerja di pabrik garmen itu. Selama ini aman-aman saja. Dan saya belum pernah mendengar siluman buaya putih. Ya. Itu legenda lama. Saya sendiri sudah hampir lupa cerita itu. Mana Pak bisa sampai lupa? Bapak kan orang lama, Pak. Pak Lurah, pokoknya Bos Inung harus bertanggung jawab. Ya, Pak Lurah. Gara-gara pabrik si Inung, Pak. Nyawa si Junet jadi melayang, Pak. Jangan main hakim sendiri. Kalian tidak boleh menyalahkan Bos Inung. Tapi, Wak, Serahkan semuanya pada saya. Jelas? Setuju semua? Pokoknya masih Junet, pokoknya. Saya berhenti aja deh Pak kerja. Saya takut. Berhenti kerja? Kenapa berhenti kerja? Iya Pak, di sini ada buaya. Mendingan saya berhenti kerja aja deh Pak. Takutan karena buaya putih. Iya, Itu cuma Pak. ngomong kosong itu. Tidak ada di semua kamu. Semuanya tenang di sini, oke? Oh, pagi Bu. Pagi. Ada apa sih anak-anak? Hah? Biasa Bu, mereka ketakutan. Katanya sih ada buaya putih. Gitu aja kok takut sih. apa? Pabrikku mau ditutup sama orang kampung. Enak aja. Cepat. Sekarang kamu tenangkan dulu semua buru-burunya itu, ya. Aku segera ke sana. Ya. Sembarangan. Aku bilang juga apa? Salah kamu sendiri, Pak. Buka pabrik di kampung yang nggak jelas kayak begitu. Ya begini ini jadinya. Dirongrong melulu. Minta sumbangan ini itulah. Buntut-buntutnya minta pabrik ditutup. Mah, tolong Mah. Jangan mencampuri pekerjaan Papa, Mah. Papa tuh pusing. Mama tuh marah terus dari tadi. Sembarangan aja kamu ini, Pak. Duit buat buka pabrik itu duit dari papi aku. Jadi aku berhak dong mengurusi semua persoalan pabrik itu. Tahu? Ya udah. Kalau begitu sekarang Mama aja ke pabrik ya. Papa tunggu di sini sambil ongkang-ongkang kaki. Papa ke salon, nanti Papa ngerumpi di mall. Gitu ya. Emangnya kenapa kalau aku suka ke salon? Hah? Itu kan biar aku tetap cantik, biar kamu seneng, Pak. Ya udah, kalau emang nggak boleh, aku bilangin papi nih. Sayang, udah dong. Jangan marah-marah kayak gitu ya. Maafin Papa ya, Ma ya. Senyumnya mana, Ma? Enggak. Udah jangan marah terus-terusan. Maafin Papa ya. Senyum dong, senyum. Papa sih
Nah, gitu dong. Kalau senyum kan manis jambunya keluar. Nah, yaudah, kalau gitu sekarang Papa mau ke pabrik. Mama ke salon nih, salon. Ya. Ya udah, hati-hati ya, Pak. Oke. Udah sayang. Hati-hati. Saya minta maaf. Benar-benar saya minta maaf. Wak Leman nggak minum dulu, Wak? Tidak usah, Neng Santi. Wak juga baru saja mau pulang. Percuma Wak datang ke sini. Bosmu susah dinasihati. Maaf ya, Wak. Memangnya soal gosip itu benar, Wak? Terus, apakah semua warga di sini ingin menutup pabrik ini, Wak? Kamu jangan khawatir. Perusahaan ini tidak akan ditutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Wak. Salam. Gimana, Wak? Apa kata Bos Inung? Gua nggak berhasil nasihatin dia. Mudah-mudahan aja nggak ada hal buruk yang bakal terjadi lagi. Ayo. Turunin ya, Bang. Turunin. Bukan, syukurin. Aku syukurin. Sakit gua, Hani. Syukurin, abang sih selingkuh. Demi Allah, Hani. Abang gak pernah selingkuh sama si Lilis. Bohong. Tapi kalau emang begitu, kenapa abang balas senyuman gatel itu? Senyum itu kan ibadah, Hani. Masa orang senyum gak dibales? Bilang aja. Abang udah gak cinta kan sama Neneng? Bilang aja, Bang. Terus terang, Bang. Tahu, bodoh. Hani, Hani jangan ke situ. Tahu. Itu rawatnya angker. Biarin aja, biar abang puas. Puas tuh pacaran sama si gatel tuh. Hani, di situ tempat Kang Junad hilang. Waduh, Hani. Biarin aja, biarin. Biar. Nih, Jangan gitu dong. Udah, biarin aja. Tahu, Bang. Bu Santi, ada apa, Bu? Aduh, Kang Barka jangan gitu dong. Kang, ini kan bukan di pabrik. Panggil saya Santi aja, ya Kang ya. Bu, tapi saya kan hanya seorang buruh. Sedangkan Bu Santi tangan kanan bos. Si Akang ini gimana sih? Nggak usah bawa-bawa kerjaan dong, Kang. Nggak enak kan malam-malam gini dengernya. Oh iya, Kang. Kang Barka udah denger belum? Si Murad sama si Nining hampir aja dimakan sama siluman buaya putih. Ih, Santi jadi takut deh, Kang. Ya, saya juga dengar.
barusan Wak Leman juga dijemput ke rumah Nini dan saya dititipin untuk menutup kandang di belakang. Waduh, Kang. Yang lebih bahayanya lagi, semua buruh pabrik terutama yang cewek pada kasak kusuk, Kang. Aduh, Kang, mereka itu pada pengen cari kerjaan baru gitu loh, Kang. Kalau kayak gini kan Santi jadi takut. Untungnya aja Santi ketemu sama Kang Barkah. Jadi terasa ada yang ngelindungin gitu loh, Kang. Kalau ingin ada yang melindungi sih, mendingan ketemu sama Wak Leman. Dia kan jawara, bukan saya. Aku kan kangennya sama kamu, Kang. Bukannya sama si Wak Leman. Dia kan sudah tua. Amit-amit ah. Ya udah, sebaiknya kamu pulang sekarang. Ini kan udah malam, ya? Siapa? Mau gimana sih? Kan Santi takut, Kang. Kang, anterin Santi pulang ya, Kang. Deket kok cuma di situ doang. Oh ya, Kang. Nanti kalau sampai buaya putihnya makan Santi gimana? Santi takut, Kang. Anterin dong. Iya, ya udah aku temenin kamu pulang ya. Yuk. Bener ya, Kang ya? Ya. Siapa itu? Loh, kandang kambing saya. Waduh, kambingku. Kambingku mana nih? Tolong! Kenyang nih. Tolong! 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 Ayo, tolong! Tolong! Ada apa juragan? Kambingku pasti makan siluman buaya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini nggak wajar juragan. Ya harus lapor Pak Lurah. Ya udah, ayo. Pak Lurah, pokoknya gawat nih Pak Lurah. Gak bisa Pak Lurah. Sebentar, Pak. Duduk dulu. Karena duduk dulu. Gimana duduk? Tenang, Pak Karna. Tenang. Gimana bisa tenang Pak Lurah? Usaha bodi saya ini lagi macet. Tapi untung saja saya punya ternak untuk menutupi kebutuhan. Malah dimakan siluman buaya. Pak Karnen, mungkin itu bukan siluman buaya, tapi memang maling itu. Mana ada maling makan kambing mentah. Lagian Pak Lurah, jejak di kandang kambing itu Pak, sama persis kayak jejak buaya yang makan si Junet. Betul Pak Lurah, saya juga lihat jejak itu. Saya saksinya. Ya. Iya, mana darahnya bisa caran gitu? Tuh, Pak Lurah. Itu pasti siluman buaya. Bukan maling. Ngerti nggak Pak Lurah? Terus kita ini mesti bagaimana Pak Lurah? Pak Lurah harus tegas. Bos Inung harus tanggung jawab. Suruh modalin bikin selamatan untuk desa kita bisa aman. Iya Pak Lurah. Buaya itu datang sejak pabriknya Bos Inung ada di sini. Betul nggak? Betul. Tuh. Nah, kalau Bos Inungnya masih nolak juga Pak, kita tutup aja pabriknya. Setuju. Setuju Pak Lurah. Ya, setuju? Setuju. Ya Pak Lurah. Pak Leman. Ya. Pak. Gawat, Pak. Semua buruh yang bekerja di sini pada keluar. Gimana dong, Pak? Gara-gara siluman buaya putih itu. Iya, Pak. Benar sekali. Semua itu gara-gara siluman buaya putih. Aduh, Pak. Gawatnya lagi, Pak. 32 buruh sudah keluar hari ini, Pak. Dari perusahaan kita. Aduh, Pak. Yang perempuan, Pak. Yang gawatnya lagi mereka bilang, lebih baik kamu di rumah aja. Aduh, gimana dong, Pak? 32 orang. 32. Semakin dikit dong buru-buru kita. Iya lah, Pak. Kamu kan tahu, kita ini lagi banyak pesanan yang harus dikirim. Bisa pada marah semua pembeli yang ada. Halo, ada apa lagi? Kabur beneran? Pak. Maaf ya, Pak. Siapa yang kabur ya, Pak? Bukan urusan kamu. Saya minta sekarang kamu keluar ya. Saya nggak mau diganggu. Aduh, Pak. Bapak ini gimana sih, Pak? Ntar kalau ada Waleman sama Pak Lurah, saya mesti jawab apa dong, Pak?
Usir aja, usir. Cepat. Ya deh Pak, misi. Maaf ya Pak ya. Halo, dengar ya. Tolong kamu rahasiakan persoalan ini. Karena saya tidak mau nama baik saya hancur gara-gara persoalan ini. Ngerti? Bagus. Aneh. Bos Inung pasti punya rahasia besar. Ya, sebuah rahasia yang hitam. Pokoknya aku harus kasih tahu sama Kang Barka. Aduh, kemana sih si Kang Barka ini? Di dalam nggak ada. Di luar juga nggak kelihatan. Oh iya, dia pasti izin buat ke masjid deh. Kang Barkah kan soleh banget, sholatnya rajin, baik hati, cakep, pokoknya bikin gemes aja. Pokoknya aku harus bisa ngedapetin dia. Apa lihat-lihat? Hah? Ibu, aduh, Bu. Saya minta maaf ya, Bu ya. Saya kira bukan Bu Febri. Habisnya kalau Ibu pakai kacamata hitam gitu, saya nggak kenal. Aduh, Bu, maaf ya, Bu ya. Saya minta maaf ya, Bu ya. Kamu ngapain di luar? Ini kan masih jam kerja, tahu? Tahu, Bu, jam kerja. Atau ngapain kamu di luar? Iya Bu, Ibu pasti mau ketemu sama Bos Inung ya Bu ya. Ada kok Bu di dalam Bu. Ayo saya anterin ya Bu ya. Ayo. Jangan so akrab deh kamu. Pakai pegang-pegang segala. Minggir. Si Ibu. Si Ibu galak banget sih. Gimana Pak De? Sudah siap sampelnya semuanya? Ya, semua sampel-sampel sudah siap untuk dikirim, Pak. Yang ini motif batik yang akan kita kirim ke Jambi, Pak, atas nama pesanan Bapak Yosep Mulyono. Oke, yang ini? Terus yang ini ke Medan, Pak. Ini apa jadi? Ini baju-baju anak-anak dengan motif bordir pesanan Bapak Dadang Lubis di Medan, Pak. Yang ini? Ini batik biasa, Pak. Oke. Ma? Baju dulu. Maaf, Pak, saya belakang dulu. Oh iya. Sudah lama. Namanya juga di pabrik. Nggak harus seperti kayak di rumah kita sendiri kan? Kamu kok betah sih Pak di tempat kayak gini? Kamu kan sering banget berhari-hari nggak pulang. Ma, kan Papa udah bilang, Mama sebaiknya di Jakarta aja. Hah? Nggak perlu harus nyusul ke sini segala. Papa ini kenapa sih? Kayaknya nggak boleh banget kalau Mama datang ke sini. Jangan-jangan Papa punya simpenan ya? Ma! Kalau ngomong sembarangan banget. Iya. Semua buru-buru yang ada di pabrik ini simpenan saya. Puas kamu. Papa, awas ya. Kalau kamu berani main gila, aku tendang kamu ke jalanan. Biar jadi gelandangan, tau nggak? Jangan berisik. Kita pada denger semua. Nih, Apa nih? cek dari Papi. Katanya kamu mau pinjem. Terima kasih, Ma ya. Kasih. Seharusnya kamu tidak usah datang lagi ke sini. Kemunculanmu akan membuat kampung ini panas, penuh desas-desus. Kampung ini memang asal rumahmu.
Tapi aku tidak bisa lagi membantu. Siapa kamu? Loh, itu kan Kang Barka. Digandengan sama perempuan lagi. Mana sih lu, Dok? Ya, sama punya dulu ya. Gimana sih lu, ya ampun. Kan cuma semut, bodoh. Bodoh dasar lu. Itu malam apa? Pulang aja dah. Iya, aku takut kalau ketemu siluman buaya itu. Takut apa sih lu? Siluman buaya tuh adanya di rawa. Dan gak mungkin lagi dia tuh ada di hutan kayak gini. Ah, lu tuh duduk kayak banci tuh mas lu. Udah deh, nyari kodok aja lu kagak berani. Udah deh, ayo cepet. Kodok. Kodok. Mana lu, kodok? Kodok. Ya ampun, dari tadi gua dapet kodok cuma 2, ada bener lagi. Iya makanya. Itu kodok bukan tuh? Bukan Batu itu. itu, makanya lihat. Kodok di mana kodok? Kodok, mana ya kodoknya? Kodok. Itu buaya, Mbak! Mbak, buaya! 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 Sudah aku bilang, aku tidak bisa membantumu lagi. Maaf, Pak. Siapa dia? Aku Tuti, Kang. Tuti. Iya. Tuti. Anaknya Bapak satu-satunya. Neng Tuti. Astaga, cantik sekali dia. Pantas aku pangling dibuatnya. Aku tidak mau mengakui lagi kamu sebagai anakku. Dia sudah nekat meninggalkan aku. Demi kawin lari dengan laki-laki yang sudah punya istri. Aku mencintainya, Pak. Maafkan aku. Aku menyesal, Pak. Aku sangat menyesal. Bapak benar. Menjadi istri kedua itu benar-benar penuh cobaan. Aku nggak kuat lagi, Pak. Aku kembali ke sini. Karena aku sedang minta cerai sama dia, Pak. Maleman! Pak! Maleman! Gawat, Pak. Gawat, Pak Leman. Siluman buaya, Pak. Gawat, Pak. Siluman buaya. Lanjutkan bicara kamu. Cakep ya. Siapa, Pak, yang cakep itu, Pak? Calon bininya Wak ya? Itu, anakku. Oh, Tuti. Pagi, Santi. Tumben pagi-pagi gini udah datang. Ini tuh tempat kerja ya. Tolong dong hormatin saya dikit. Panggil dong saya Bu Santi. Oh ya, maaf Bu Santi, saya lupa. Barka, kamu udah denger belum sih tentang gosipnya anaknya Wak Leman itu? Hah? Neng Tuti. Iyalah, si Tuti perempuan yang nggak bener itu. Masa kamu nggak tahu sih? Hah? Masya Allah, Bu. Jangan gibah gitu dong, dosa, Bu. Saya tuh nggak pernah ngibah sama orang ya. Warga di sini tuh udah pada tahu semua kalau si Tuti itu tukang rebut suami orang. Jangan-jangan ibu-ibu di sini sebentar lagi suaminya semua pada direbut sama si Tuti. Amit-amit deh saya. Pantesan aja ibunya mati muda. Tingkah lakunya anaknya kayak gitu. Dan di sana.
Mana sih? Seharusnya dia ikut. Sudahlah Pak Karmen, tenang saja. Pak yang membiayai selamatan ini, Bos Inung juga. Tenang. Iya, Pak. Hei. Biarin aja udah. Parah lukanya, Wak. Pak, gua nggak bawa. Pak, Pak, Bapak nggak apa-apa. Alhamdulillah berkat doa kamu, Bapak selamat. Cuma Pak Lurah tangannya luka. Biar saya obati ya, Pak. Biar saya obati. Waleman nggak apa-apa, Saya Pak. aja. Oh, iya, Pak. Bebek aja lah, Pak. Gua nggak apa-apa. Terus gimana Pak buahnya tadi? Neng Tuti, Abang Lurah lihat Neng Tuti makin cantik aja nih. Gimana Wak buahnya, Wak? Pak Lurah diam dulu. Biar saya obati. Iya, Neng Tuti. Apa yang Neng Gimana Wak rumah? buahnya, Wak? Nanti kamu Abang Lurah mah juga nurut aja. Pelan-pelan. Aduh, pelan-pelan, Neng. Pelan-pelan, Neng. Neng sakit, Neng. Aduh, tega banget, Neng sakit, Neng. makanya jangan banyak ulah, Pak. Udah, jangan banyak-banyak kacang loh. Dengerin, Pak Lurah tuh enak bener ya. Diobati sama Neng Tuti. Benar, Juragan. Saya juga kalau begitu mah mau babak belur sedikit mah. Min, kamu tuh jelek, Min. Ngaca, Min. Saya aja yang ganteng masih ragu-ragu deketin Neng Tuti. Apalagi umur kamu masih muda. Muka kamu aja kelihatan tua. Kamu juga tua. Kalau lihat Neng Tuti, siapa yang mau mikirin umur? Lebih baik mikirin yang lainnya dong. Oh iya. Benar, benar. Benar, Juragan. Begitu saya pertama kali ngelihat Neng Tuti, tiap malam saya selalu mimpiin Neng Tuti. Kamu mah mau tuh mimpi. Saya juga suka mimpi. Namanya juga lelaki normal. Apalagi siapa yang tak lihat cantiknya Neng Tuti. Apalagi nih, dengerin. Bodinya. Itu tuh. Bodi. Kang Barkah. Akang mau kemana, Kang? Mau ngecek-ngecek aja.
Asal jangan ngintip penjelasan Tuti, itu jatah gue, ngerti? Ya. Saya ngintip ya. Ngintip yo. Aduh. Astaga, itu kan yang Tuti. Mau kemana dia malam-malam gini? Aneh, mencurigakan sekali sikapnya. Astaga, mau kemana sih dia ini? Tadi muter-muterin pabrik, sekarang malah ke rawa yang angker itu. Tenang, Neng. Buayanya udah nggak ada kok. Neng Tuti nggak apa-apa kan? Iya, saya nggak apa-apa, Kang. Terima kasih udah menyelamatkan saya, Kang. Iya, Neng. Tapi tadi saya cuma heran. Kenapa malam-malam begini Neng Tuti ada di rawa-rawa angker itu? Mau ngapain, Neng? Saya tersesat. Aku yakin sekali dia bohong. Iya, saya tersesat. Ya udah kalau gitu lain kali hati-hati ya, Neng. Jangan keluyuran malam-malam bahaya. Jangan khawatir, Barkah. Wak Leman. Pak, Saya akan menjaganya. Masuk! Wak, saya khawatir. Jangan-jangan dia mau bunuh diri. Hah? Iya, Wak. Saya lihat Neng Tuti sendirian di rawa-rawa yang angker itu. Pasti dia mau bunuh diri, Wak. Mungkin dia patah hati karena mau cerai. Atau mungkin dia sedih karena dimarahin sama Wak. Tolong, Wak. Jangan galak-galak sama Neng Tuti. Kasihan dia, Wak. Terima kasih. Kamu sudah menolong. Sama-sama, Wak. Saya pamit dulu, Wak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Hingga tidak curiga kan, Pak? Tuti, Bapak sudah bilang, masalahmu akan bikin kacau. Untung saja Barka pemuda lugu dan pikirannya lurus. Sehingga waktu kamu mau bunuh diri, dia pun mengira Bapak memarahi kamu. Barka sangat cemaskan kamu. Ternyata diam-diam dia mencintai kamu. Mestinya, kawinlah dengan orang seperti dia. Janji, Pak. Besok, Tuti akan temui dia. Tuti akan selesaikan semuanya, Pak. Di sini tidak terima lowongan pekerjaan. Ngerti? Saya kesini mau ketemu sama... Kamu tuh budak amat sih. Dibilang di sini tidak terima kerjaan. Ngerti nggak? Hah? Pergi kamu dari sini cepetan. Pergi. Oh, kalau nggak mau sih panggilin satpam kamu ya, biar kamu diusir. Hah? Silakan duduk, silakan. Tan, betul ini. Iya, Pak. Kamu ngapain di sini? Loh, kan Tuti mau ngelamar pekerjaan, Pak. Biasanya juga... Kamu tuh di siapa? Dia ini Tuti. Anaknya Wak Leman, sesepuh kampung sini. Kamu ngerti kan? Kamu kok nggak bilang-bilang ke sini? Kenapa tidak sekalian kamu jelaskan padanya? Kalau aku ini istrimu. Sebagai istri muda, kamu kepingin supaya orang-orang kampung tahu tentang rahasia kita. Aku ingin semua ini berakhir, Bang. Aku benar-benar ingin minta cerai. Loh, kekurangan aku ini apa? Hah? Rumah di tengah-tengah kota aku berikan, termasuk mobilnya. Masih kurang. Aku tahu, Bang. Tapi jadi istri kedua membuat batinku tersiksa. Kamu tahu, hanya karena ingin menemuimu. Tadi malam aku nyaris dimangsa buaya itu. Jadi,
Bener, Bang. Aku ingin menemuimu. Karena teleponmu mati terus. Tapi karena aku tidak ingin dilihat oleh satpam, aku coba lewat jalan belakang. Tapi aku malah tersesat ke rawa. Untungnya aku masih selamat. Lalu aku berjanji di depan Bapak. Aku ingin semua ini berakhir, Bang. Aku benar-benar tidak ingin menjadi istri keduamu lagi. Tut, aku benar-benar bingung. Satu sisi aku nggak mau kehilangan kamu. Dan aku juga nggak mungkin menceraikan istri aku, Tut. Aku bisa bangkrut. Bang, tolong ceraikan aku. Lebih baik aku jadi janda dan hidup susah daripada bergelimang harta tapi jadi istri kedua. Tapi aku masih mencintai kamu, Tut. Aku benar-benar ingin semua ini berakhir, Bang. Benar, Tut. Aku tidak akan menceraikan kamu. Kamu jangan lupa, kita ini cuma dikasiri. Dan tidak ada orang yang bisa menceraikan kita, kecuali aku. Ingat itu. Tuti. Oh, Tuti. Neng Tuti, Neng. Neng Tuti nggak diterima ya? Gak apa-apa kok, Kang. Ya, mestinya tuh Neng Tuti bisa diterima kerja di sini. Soalnya banyak buruh pabrik yang keluar dari sini, Neng. Sudahlah, Kang. Gak usah dipikirkan. Ya udah, Neng Tuti sabar ya. Permisi, Kang. Udah, silakan, Neng. Tuh Pak, Bapak lihat sendiri aja. Kalau si Barkah itu kerjaannya nggak bener. Pacaran melulu, Pak. Siapa sih si Barkah itu? Kelakuannya kurang ajar sekali. Suruh dia nemuin saya. Siap, Pak. Aduh, nanti deh. Mana? Nanti deh ya. Mantap. Pok, mau kemana? Ayah anterin ya. Gak usah, Bang. Biar saya jalan kaki aja. Pokoknya mah ama abang mah aman. Aneh kan anak buah nyewa leman. Apalagi nih sepeda baru cuci. Ya. Makasih, Bang. Biar saya jalan kaki aja. Duluan ya, Bang. Iya. Aduh. Hah? Apain? Lu laki-laki mata keranjang lu emang ya? Hah? Hah? Apa? Apa? Tahu apa maaf. Tunggu Ani. Saya minta tolong ya. Jangan harus saya lihat baru saya suruh kamu untuk kerjaan kayak gini-gini ya. Oke. Ini kelihatan pada kotor semua. Tuh, kamu renov ya. Iya, Pak. Semuanya nih aduh jorok banget. Nanti kita renov semua, Pak. Ini apa nih bilik ada di sini? Oke, nanti kita bersihkan, Pak. Permisi dulu, Pak. Iya, iya, iya. Si Pak, Bapak panggil saya. Oh iya, Barkah. Saya minta coba kamu pulang sekarang ya. Salah saya apa, Pak? Saya sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Terus kenapa saya mau dipecat juga, Pak? Enggak. Ini bukan salah kamu. Saya minta kamu istirahat sekarang. Karena ntar malam kamu bekerja buat saya. Nanti malam.
kamu saya pindahin menjadi keamanan di pabrik saya. Karena saya dengar kamu sekarang sedang berlatih silat dengan Pak Leman. Dan saya yakin kamu pasti laki-laki pemberani. Saya belajar silat cuma buat membela diri aja, Pak. Makanya saya mau taruh kamu untuk jaga pintu di belakang pabrik saya. Karena sapam-sapam yang di sana sangat takut gara-gara ada gosip buaya putih. Nah, kalau sampai kebobolan, kecurian, bisa-bisa saya juga yang bakar. Ya? Gimana? Kamu sanggup? Sanggup, Pak, sanggup. Bagus. Permisi, Pak. Moga-moga kamu mampus nanti malam jadi makanan siluman buaya itu. Net, semoga arwah kamu diterima di sisinya ya, Net ya. Kita kangen ya sama Junet. Net, Junet. saya kangen sama kamu, Net. Astagfirullahaladzim. Woi! Ngapain kalian di situ? Siapa? Kang Barkah? Kang, kami berdua sedang berdoa, Kang. Ya, ini kan 7 hari meninggalnya Kang Junet. Sana cepet pulang, di situ nggak aman, tahu? Pulang cepet. Ya, Kang, ya. Mari, Kang. Demi Tuhan, Bang. Aku tidak selingkuh. Abang ini ngomong apa sih? Selama ini aku tinggal di Jakarta bersamamu. Aku nggak kenal sama buruhmu. Halo? Kang? Siapa sih buruh yang dia maksudkan? Astaga. Jangan-jangan. Tuh, Ya, sebenarnya mah abang bisa aja latihan. Cuman jangan anggap enteng musuh. Jangan cari musuh. Musuh jual. Kita beli. Kita cari bapak. Astaga. Jangan-jangan benar dia yang dimaksud Bang Ino. Pak, Kang Barkah mana? Kamu cari Barkah. Kenapa? Pak, apa benar Kang Barkah harus jaga malam? Ya, betul. Barkah tadi pamitan sama bapak. Dia bilang dia tidak ikut latihan lagi. Karena si Inong meminta dia untuk jaga pabriknya pada malam hari. Bang Ino, kamu benar-benar keterlaluan. Ayo, teruskan. Karena kalian mesti latihan yang betul. Latihan yang baik. Jangan anggap enteng latihan. Ayo. Pulang lo, pulang. Ayo, pulang. Udah, pulang. Ini ngapain sih lagi? Jangan gatal ya. Pulang. Jangan pedulikan orang lain. Latihan terus. Ayo dong Bang, angkat teleponnya.
Gawat ini. Sepertinya rencana kita pasti berhasil. Tapi ingat, Inung perusahaannya harus bangkrut. Kamu tahu, aku tuh sayang banget sama kamu. Masa sih? Buktinya apa dong, Pak? Buktinya, apa yang kamu mau, kamu apa, aku beliin. Iya. Bener, Pak. Pantas. Telepon aku nggak kamu angkat. Aku yakin kamu masih di sini. Tuti, kamu ngapain di sini? Hah? Permisi ya, Pak ya. Aku sibuk. Ya, aku sibuk. Sibuk pacaran? Gawat, ini benar-benar gawat. Emangnya kenapa kalau aku pacaran sama si Sam? Nah, kamu sendiri. Kamu pacaran sama si Barka, ya kan? Kamu ini cemburu, Bang. Antara aku dan Kang Barka tidak ada hubungan apa-apa. Kamu tega menghukum dia seperti itu. Kamu tahu, di rawa-rawa itu banyak buaya. Dia bisa membahayakan dia. Aku baru tahu sekarang. Jadi kamu nekat malam-malam kesini hanya untuk menyelamatkan si burung itu, ya kan? Bagus, bagus. Aku akan melakukan apa saja untuk menolong dia, Bang. Bahkan aku rela untuk batalkan niat cerai aku dari kamu. Astaga, jadi suami Neng Tuti itu bos Inung. Kemana nih anak? Maaf saya mengganggu, Pak. Kang Barka. Syukurlah Kang Barka selamat. Dia ini suamiku, Kang. Dia cemburu padamu. Makanya dia ingin mencelakakan kamu. Dia sengaja menyuruhmu untuk berjaga di rawa-rawa yang ada buaya siluman itu. Itu bukan buaya siluman, Neng. Alah, dari mana kamu tahu? Hah? Pak, saya melihat sendiri pawang itu ngasih makan buaya. Pawang buaya? Kenapa dia harus melihara buaya di rawa-rawa itu? Mereka ingin pabrik Pak Inung hancur. Sebaiknya kita segera pergi dari sini, Neng. Omong kosong! Bilang aja kamu cemburu, hah? Dan kamu ingin rebut Tuti dari saya, ya kan? Ayo ngaku! Enggak, Pak. Saya dengar semuanya. Mereka nggak tahu kalau saya sembunyi di balik pohon. Saya melihat pawang itu sedang ngasih makan buaya bersama Junet dan Pak Karmen. Pak, buaya galak, Pak. Oh, tenang aja. Sepertinya rencana kita pas berhasil. Perusahaan Inung harus bangkrut. Oh, ternyata Karmen sama Junet biang keladi dari semua ini. Dengan adanya kita bikin isu siluman buaya putih ini, Juragan, warga di sini mengira dengan adanya pabrik si Inung itu, siluman buaya putih ini muncul dan mengamuk, bikin resah warga di sekitar sini, Juragan. Ternyata bukan buaya siluman. Tapi Juragan, ininya Juragan. Tugasnya harus dikerjakan dulu, baru duit. Soal itu jangan khawatir, Juragan. Serahkan saja pada saya. Yang penting Juragan beres. Pak, tenang aja, Pak. Pokoknya Bapak terima beres dari saya. Ya, Pak ya? Junet yang selama ini katanya mati dimakan buaya, semua itu pura-pura, Pak. Mereka satu komplotan. Ya, Junet sudah nggak tahan lagi tinggal di kota.
makanya balik untuk minta uang sama Pak Karmen. Tapi Pak Karmen nggak akan ngasih uang itu sebelum pabrik Pak Inung hancur. Pak Karmen? Iya. Sebelumnya dia juragan besar di sini. Tapi setelah Pak Inung mendirikan pabrik kaos ini, semua pegawainya lari ke sini, Pak. Dan Pak Karnen bangkrut seketika. Sebaiknya kita harus pergi dari sini. Soalnya buaya itu akan menyerang sini, Pak. Astaga. Astagfirullahaladzim. Tenang, tenang semua. Alhamdulillah. Jadi itu bukan buaya siluman, tetapi buaya beneran. Ternyata ada buaya yang jenis albino seperti itu. Warnanya tidak hitam seperti buaya-buaya lain yang kita sering lihat di televisi. Lalu tersangka lainnya bagaimana, Pak Lurah? Tersangka lainnya sudah tertangkap. Pawang buaya, si Junet dan Pak Karnen. Ternyata Pak Karnen itulah dalangnya. Betul, Wak. Bos Inung, saya sendiri yang nganterin ke kantor polisi. Ya, Pak Lurah ya? Iya, iya. Saya benar-benar tidak menyangka kalau Pak Karnen itu bisa gelap mata seperti itu. Hanya untuk menghancurkan usahanya Bos Inung. Gara-gara saya, Tuti nyaris jadi korban. Wak, maafkan saya, Wak. Sudahlah, Inung. Sekarang semuanya sudah berlalu. Yang penting, bagaimana kau menyelesaikan dengan anakku? Iya, Wak. Saya akan turuti permintaan cerainya. Karena saya merasa saya nggak mampu untuk membahagiakannya, Wak. Oh, jadi yang selama ini jadi suaminya Neng Tuti adalah Bos Inung. Apa? Jadi selama ini benar Papa kawin lagi, iya kan? Mama. Keterlaluan banget Papa udah mengkhianati Mama sama anak-anak. Kenapa, Pak? Salah Mama apa? Kenapa? Enggak usah. Sabar, Bu. Malu, Ibu. Enggak. Ayo pulang. Pulang. Ibu kasihan, Enggak bisa. Ibu. Enggak bisa. Enggak bisa. Pulang. Wah, katanya suaminya Neng Tuti, Wak. Istri kedua, Pak Lurah, Neng Tuti mah. Ya Allah, ampunilah aku. Aku sangat egois. Hanya memikirkan kesenanganku sendiri. Sehingga menghancurkan rumah tangga orang yang kucintai. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Alhamdulillah.